السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maksud Allah kita tidak mempunyai ilmu apa-apa dan dia saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah walhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, yang saya muliakan, para ulama, para ustaz dan ustazah, para kiai, para sepuh, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkhusus kepada kiai Masjid Subul Salam, semoga sehat walafiat. Dan luar biasa juga protokol kita Rasulullah semoga dimuliakan Allah sehat walafiat. Dan luar biasa lagi oleh kita, Masya Allah. Dengar dari bacaan Quran kan? Dengar bacaan Quran tadi kan? Dengar? Bagaimana bacaan? Masya Allah, luar biasa. Mungkin belum bisa berbahasa, belum bisa bahasa. Jadi kalau kita mendengar bacaannya jauh lebih bagus daripada banyak orang tahu. Saya punya teman, kita makan duduk bersama, terus kita bilang kita baca Quran. Setiap orang baca satu halaman. Waktu dia mau baca, baru mulai langsung salah. Baca satu ayat salah, baca lagi salah, baca lagi salah. Setiap ayat dia salah. Salah rakaat jadi kasrah jadi dhammah, salah tajwid, tak bisa baca Quran dengan bacaan yang benar. Padahal orang Arab bisa berbahasa, tapi belum bisa berbahasa kepada kita. Jadi Masya Allah, sangat jelas dan fasih dan suaranya apalagi. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu indah dan jauh lebih indah kalau kita bacakan dengan suara yang indah. Dan sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tetapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semua. Yang akan menyebut nama kita satu persatu itu adalah Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ini luar biasa. Kalau kita bisa betul-betul menghayati hal ini, luar biasa. Disebutkan namanya oleh Allah. Salah satu sahabat saat Rasulullah bertemu dengan dia, kata Rasulullah SAW, Allah suruh saya baca Quran dengan kamu. Kata sahabat, Allah suruh Nabi Muhammad baca Quran dengan saya, Allah sebut nama saya. Kata Rasulullah, nah, dia nangis. Kita manusia yang paling berserasi disebutkan namanya oleh Allah. Kenapa kita dimuliakan oleh Allah? Kalau kita manusia disebut nama kita senang.
Kalau apalagi orang yang tinggi, raja atau presiden, si fulan dan fulan, saya muliakan dan saya hormatkan, saya muliakan si fulan. Disebut nama saya, itu teman saya. Senang bahagia gembira. Kalau disebut nama kita oleh Allah, saya jauh lebih bahagia kita. Dan malaikat selesai majlis ilmu, kita orang dimuliakan oleh Allah. Kata disebutkan oleh Allah. Kata malaikat, "Oh, maghfurah lakum qad quddirat sayyi'atukum hasanah." Sedangkan pula telah diampuni, telah digantikan dosa-dosa yang menjadi pahala. Bukan dihapuskan dalam hadis ini, bukan dihapuskan dosanya, tetapi digantikan 100 tahun dosa maksiat. Ada orang 100 di sini? Ada. Bertahun-tahun kita dosa maksiat, habis majlis ilmu, dosa di dalam tahun-tahun itu digantikan menjadi pahala. Kita kenal ini pahala kita sangat banyak. Kita dulu banyak dosa. Alhamdulillah sekarang jadi pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita nyawa sehat dan afiat dan iman. Karena kalau kita sudah sehat dan afiat, insya Allah mampu beribadah. Semoga dikuatkan imannya dan dikuatkan derajatnya. Luar biasa pertemuan ini. Saya dari waktu masuk masjid, sepertinya saya bilang saya melihat masjid ini sebelumnya. Tapi masih belum ingat. Saya ketemu juga bapak tadi, dia salam sama saya bilang dalam ini kayaknya apa saya ketemu. Waktu salam lagi, dua kali, saya bilang kayaknya saya ketemu bapak. Dia bilang emang syekh banget masjid ini. Oh, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini pertemuan itu semua. Semoga selalu Allah mempertemukan kita di dunia dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan di akhirat insyaallah dipertemukan oleh Allah di surga yang bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ingat ceramah yang kemarin tentang apa? Lupa kayaknya. Baik. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya memberikan wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Wasiat yang sangat kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Awsani khalili bid'ah." Kekasihku Nabi Muhammad SAW, sahabatku Nabi, memberikan wasiat kepada saya. 3 wasiat. Berapa wasiat? Harus kita paham. Kalau Rasulullah memberikan wasiat, itu berarti Rasulullah ingin selamatkan manusia tersebut. Kenapa? Karena di hadis yang lain, Rasulullah bertemu dengan Mu'ad, sahabat Nabi, namanya Mu'ad. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Rasulullah bersumpah, wahai Mu'ad, demi Allah, aku mencintaimu. Bagaimana bahagianya Mu'ad saat mendengar Rasulullah bilang, aku mencintaimu. Semoga kita bertemu dengan Nabi di surga insyaallah. Maka wahai Mu'ad, kata Rasulullah, sekarang Rasulullah cinta. Dan cinta apa? Rasulullah memberikan wasiat. Itu lagi, kalau Rasulullah cinta kepada orang, pasti Rasulullah memberikan wasiat. Kata Rasulullah, maka jangan tinggalkan habis setiap salat baca doa. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita minta pertolongan Allah agar kita menjadi orang yang berbanyak zikir, agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah.
agar menjadi orang yang beribadah kepada Allah, ibadah yang terbaik. Jadi kalau Rasulullah memberikan wasiat kepada seseorang, berarti itu tanda cinta. Dan Rasulullah ingin selamatkan orang yang tercinta tersebut. Wasiatnya apa? Kata Abu Hurairah, 3 wasiat Nabi, bukan 10, bukan 100 wasiat, 3. Makanya kita menjaga 3 wasiat ini agar nanti saat kita bertemu dengan Nabi, Nabi bertanya, apa yang kamu lakukan? Sunnah apa yang kamu kerjakan? Kita kata, ya Rasulullah, saya pernah dengar wasiat. Atau saya berdiri aja? Berdiri aja? Atau duduk? Karena kursi ini berdiri aja. Kalau capek duduk. Jadi kalau kita bertemu nanti dengan Nabi Muhammad SAW, kita kasih tahu, ya Rasulullah, saya pernah mendengar wasiatmu dan aku menjaga wasiatmu baik-baik. Pasti Rasulullah SAW, wasiat saya, kau dengar dasar saya, pasti karena kita cinta dan cinta kita ikuti. Wasiatnya apa? Ada 3 wasiat. Yang pertama, kata Abu Hurairah, "Utira qabla an anam." Salat witir sebelum tidur. Banyak manusia melakukan dosa dan maksiat sepanjang hari dan sepanjang malam. Habis itu tidur, hatinya tenang. Padahal kalau dia meninggal malam itu suul khatimah, karena malaikat mencatat dosa. Ada baik. Dari manusia yang sebelum tidur salat witir. Witir artinya ganjil. Ganjil itu minimal 1. Masa kita tak sanggup salat 1 rakaat? Baca Al-Fatihah, qulhu. Jangan baca Al-Fatihah Al-Baqarah. Al-Fatihah, qulhu. Salah satu kali Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, kalian tidak sanggup berdiri suatu yang mulai baca sepertiga dari Al-Quran? Satu bukan. Al-Quran itu 30 juz. Sepertiga berarti 10 juz. Sanggup salat malam 10 juz setiap malam? Ya. Kata sahabat, kan sanggup ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sanggup kalian? Coba baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, ta'dilu thulutsal Quran, dia sepertiga Al-Quran. Satu surat yang pendek sepertiga Al-Quran. Salah satu sahabat setiap salat baca Qul huwallahu ahad. Sahabat yang lain takutkan kepada Rasulullah, karena sahabat tak suka pendek. Kenapa ini tak baca? Mereka ini setiap salat baca Qul huwallahu. Kalau di Indonesia senang, ya keluar aja. Kalau baca bagian-bagian, kenapa sudah baca ini? Cari masjid lain. Sahabat kan? Kita mau baca Qul. Rasulullah pakai di sini. Kenapa kamu baca Qul sini? Kata sahabat, karena Qul ini memuliakan Allah. Qul huwallahu ahad, puji Allah. Dan dalamnya hanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku suka surat ini, makanya saya baca terus. Kata Rasulullah, Allah mencintaimu. Karena dia cinta sifat Allah yang ada di surat Qul huwallahu ahad, maka Allah juga mencintai hamba karena menjaga surat Qul. Makanya kita salat 1 rakaat boleh. Lebih semangat, lebih puasa sehat buat boleh salat 3. Boleh dihari salat 5. Artinya kita salat janji. Minimum berapa? 1. Maksimal berapa? Tidak ada batasan. Ini ganjil. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, kata Abu Hurairah, Rasulullah memberikan wasiat kepada saya, puasa setiap
bulan 3 hari. Puasa setiap bulan 3 hari aja. Maupun al-ayyamul bid. Tahu al-ayyamul bid? Tanggal apa? 12, bukan 12, 13, 14, 15. Boleh. Kalau tak sanggup berturut-turut, ya udah puasa yang pertama di awal bulan, yang kedua pertengahan bulan, yang ketiga di akhir bulan. Itu dia sebulan kita puasa 3 hari. Jangan puasa hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, tak ada lagi puasa. Bahkan wasiat Nabi bukan hanya untuk hati, untuk badan. Banyak orang sakit, kalau banyak makan, banyak minum. Jadi kalau orang sering puasa, badannya sehat, badannya kuat. Bahkan dokter-dokter sudah sekarang, kalau ada orang sakit, sering dia kasih kata dokter harus puasa. Rumah saya waktu dia sakit, dibawa ke rumah sakit, kata dokter ini tidak ada obatnya, jadi kamu harus puasa. Puasa harus sehat. Makanya wasiat Nabi supaya kita juga menjaga kesehatan dan menjaga iman kita. Ini wasiat yang kedua. Yang pertama adalah sangat penting sebelum tidur. Bukan tidur terus bangun salat. Sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena lebih mudah itu sebelum tidur. Ada orang niatkan untuk mau salat sebelum subuh. Dia tidur, bangun azan subuh. Dia tidur, bangun azan subuh. Ada orang begitu. Maka dia mesti salatlah sebelum tidur supaya kalau saya tidur dan meninggal malam itu terakhir yang dicatat oleh malaikat adalah mereka seperti Muslim. Yang kedua puasa setiap bulan 3 hari saja. 3 hari saja. Yang ketiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah al-Qur'an salat duha. Salat duha mulai setelah matahari terbit sebelum azan. Terbit sampai sebelum azan. Kita salat. Kita berapa rakaat? 2. Maksimal berapa? Ada batas. Kita menjaga wasiat Nabi ya sahabat mulia. Yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli ibadah yang menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu menjaga sunnah Nabi, insyaallah akan dicintai oleh Allah. Orang yang menghindari dan menjauhkan diri dari sunnah Nabi, tentu orang itu tidak mencintai. Dan wasiat Nabi itu selalu mulia. Selalu mulia. Mungkin Rasulullah memberikan wasiat lebih daripada kemampuan kita. Wasiat mulia. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu dimudahkan segala usaha oleh Allah dan dijadikan orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu wasiat lagi yang kalau kita tidak sanggup menjaga 3 wasiat ini, ada satu wasiat yang jauh lebih mudah dan jauh lebih mulia. Jauh lebih mudah, jauh lebih mudah. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, berbanyak zikir kepada Allah. Berbanyak zikir. Nabi dan Rasul selalu amal ibadah yang terutama adalah zikir. Nabi Yunus dalam perut ikan diceritakan oleh Allah. Dia tidak minta apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa dalam perut ikan, hanya berzikir. Nabi Ibrahim saat dilempar oleh kaumnya ke api, dia tidak minta apa-apa, cuma berzikir. Rasul Allah kasih jalan keluar. Ketika ada ulama, orang yang berbanyak zikir kepada Allah, itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Tanda cinta Allah kepada hamba, tanda cinta Allah kepada hamba
Allah memberikan kemudahan bagi hamba untuk berbanyak sebut nama Allah. Zikir. Berbanyak zikir artinya Allah mencintai hamba. Kalau Allah memberikan kemudahan bagi dia berzikir kepada Allah. Kalau boleh kita disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala manusia yang berbanyak zikir kepada Allah. Amin. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah saya agar saya berbanyak zikir. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah saya agar saya bersyukur kepada-Mu. Wa ala husni ibadatika, ya Allah, tolonglah saya agar saya beribadah kepada-Mu ibadah yang terbaik. Amin amin ya Allah. Sebelum saya tutup, karena sangat-sangat penting sekali untuk kita semua menjaga salat, dan kalau kita salat harus wajib baca surah Al-Fatihah. Kalau tidak baca surah Al-Fatihah, salat yang benar tidak diterima. Bukan kata saya, itu kata dari la salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang kalau dia tidak membacakan. Jadi ulama khilaf kalau makmum, misal kita salat isya berjamaah, imam baca Al-Fatihah, kata sebagian dari ulama, makmum tidak perlu membaca. Kalau mau baca Al-Fatihah, boleh, bagus. Kalau tidak mau, jadi kalau kita salat sendiri wajib bacaan. Kata ulama, kalau kita baca Al-Fatihah dan Al-Fatihahnya itu salah, salatnya salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ada banyak orang baca Alhamdu. Ha jadi ha. Ha jadi ha. Itu ada hurufnya. Ada huruf ha, ada huruf ha. Ha artinya tulis Allah. Segala puji bagi Allah. Kalau jadi ha, segala mati Allah, segala kematian Allah. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, dan di. Dia tidak dan dari ta. Maliki yaumiddin. Tahu artinya yaumiddin artinya hari kisah artinya. Tapi yaumiddin hari buah ini. Maka dari sana saya mau tahsin gimana siap? Tahsin Al-Fatihah bersama-sama. Saya baca dengan ikuti dengan dulu. Saya baca dengan dulu. Nanti habis saya selesai, kita baca lagi bersama-sama. Ya. Saya baca sendiri, tolong diperhatikan ya. Lagi tidur baru lagi makan. Tahan dulu ya. Karena Al-Fatihah ini sangat penting sekali ya. Wajib bagi seluruh umat muslim, wajib bagi seluruh umat muslim hafal minimal surah Al-Fatihah. Itu minimal wajib. Kalau kita hafal Al-Fatihah itu bahaya. Surah yang lain itu tidak wajib. Hafal Al-Baqarah, hafal Al-Imran, hafal Al-Nisa itu tidak wajib. Yang wajib hafal surah. Siap insyaallah. Tolong diperhatikan muka saya. Karena kalau saya baca harus lihat dirinya. Karena dalam bahasa Arab ada huruf harus kita modul. Ada huruf harus kita buka mulut. Ada huruf harus kita gigi yang harus kita malu. Ada huruf harus kita keluarkan ujung lidah. Dan jadi kalau kita perhatikan mulut saya, jangan perhatikan mulut saya langsung. Jangan perhatikan mulut saja. Itu dan biasa. Siap?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حروف وأصول حروف عين كما هي تسمية هذا موضع سيدنا رضي الله عنه. أصول مثال ألف أصول kalau alif itu dhammah harus boleh betul kalau kasrah nanti kita tahu dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صايع bukan اهدنا الشر ولا اهدنا الشر صاد الصين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jelas kan? Sekarang saya baca, setelah saya baca jamaahnya, ya? Siap? Jangan tidur, ya? Ini penting sekali. Dan kita insya Allah dimuliakan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tolong diperhatikan. Yang tidak ada di atasnya dhammah atau waw yang kecil. Dhammah. Allah. Jangan muncul. Jangan. Misal asyik ta. Huruf ta di atasnya ada fathah. Huruf ta di atasnya ada fathah. Asyik ta. Bukan dhammah, bukan asyik tu. Tu bukan tu. Ta. Asyik ta. Jangan muncul. Nanti di rumah latihan cerita lihat. Istri dia kenapa dia latihan apa? Asyik ta. Kita pun orang kita mungkin waktu kecil diajar tidak boleh turun, harus diajarnya, harus lihat mulut berkata tidak boleh saya. Wajib saat ngomong atau enggak harus kita betul-betul latihan.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حروف حاء بين المخرجين من الحروف خاء صاد صاد. dalam bahasa Arab huruf huruf makhrajnya di tengah tenggorokan. Huruf makhrajnya di tengah tenggorokan. Dan bacanya di ujung di sini. Kha di ujung. Kha. Ha di bawahnya lagi. Ha. Agak ringan. Ha di bawahnya lagi. Paling bawah itu ha. Ha. Agak tegang sedikit jadi ha. Tegang sedikit lagi jadi kha. Kha di sini ujung. Di tengahan ha dan ain. Ha dan ain. Di sini paling bawah alif dan ha. Sebenarnya ini mudah. Jadi kalau kita boleh mungkin susah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. Oh, dan itu tipis. Dan coba dan. Kata Ustaz saya harus ada tiu. Harus keluar sendiri. Jangan baca an'amta. Itu bukan dan. An'amta bukan an'amta. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masyaallah. Ya mudah-mudahan insyaallah diberikan kemudahan dan kelancaran untuk belajar Quran, hafal Quran, dekat dengan Al-Quran. Ketahuilah, mungkin kita sudah mendapatkan pahala yang ratusan ribu. Karena setiap huruf yang kita tadi bacakan, setiap huruf Allah kasih pahala minimal 10. Minimal. Berapa batasannya? Kata Rasulullah SAW, wa yudha'ifu Allahu liman yasha'. Allah diberikan sebagai batasannya. Jadi kita perlu baca sebentar, tapi sudah mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak. Semoga insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah dari diri saya sendiri dan dari sekitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Syekh Anas Sabit. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum Syekh Anas memimpin doa untuk kita semua, beliau akan bagi hadiah. Ini kebiasaan dari Syekh Ali Jabir Al-Marduh. Sama beliau kalau selesai tausiah bagi hadiah baru doa bersama. Maka jangan buat dulu. Ini ada hadiah istimewa. Apa itu sekalian? Al-Quran. Tapi mohon maaf, ini bukan sembarang Al-Quran, karena di dalamnya ada tanda tangan dari Syekh Anas Jabir sebagai tanda cinta dari beliau. Nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan dan Allah ringankan kakinya untuk melangkah ke depan, katanya Syekh Anas Jabir akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Tidak hanya untuk satu orang, untuk banyak orang. Tidak hanya diberikan hadiah langsung oleh beliau, tetapi yang masuk ke depan dengan Syekh Anas Jabir akan didoakan juga semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Masih didoakan lagi oleh beliau yang masuk ke depan sini. Barangkali yang masuk ke depan sini nanti punya hajat dan belum lancar, akan didoakan oleh Syekh Anas Jabir semoga hajatnya dilancarkan oleh Allah. Mungkin ada yang sakit belum sembuh-sembuh, atau hutang belum lunas-lunas, atau lama nikah belum punya anak, atau jomblo dari musim perambutan sampai musim kuliah, sampai kembali lagi musim perambutan belum juga dapat jodoh. Nembak cewek 5 yang nolak 9, atau mungkin buka usaha tapi maju mundur gak maju. Jatuh gak bangun. Semua kesulitan dunia akan didoakan di depan oleh Syekh Anas Jabir, karena beliau ini musafir, karena Nabi musafir itu doanya mustajab. Tambah baru satu lagi untuk berdua dengan beliau. Dan kalau ada ibu yang maju ke depan, suaminya boleh ikut maju foto bareng Syekh Anas. Kalau suaminya yang maju, istrinya boleh ikut maju foto bersama Syekh Anas. Yang tak boleh maju istri orang lain. Apa syarat untuk dapat hadiah istimewa, doa istimewa, dan foto sekeluarga bersama Syekh Anas Jabir? Syaratnya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Bapak Ibu Ikhwan Akhwat ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang pernah dicanangkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Semasa masih hidup, Syekh Ali Jabir punya impian ingin mencetak minimal 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Alhamdulillah 10 tahun terakhir ini tercetak banyak sekali hafid dan hafidah dari umat Islam Indonesia. Ini atas jerih payah Syekh Ali Jabir, tapi tentu atas izin Allah. Salah satunya Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube. Kalau yang lain, kalau yang langsung jaga di RCTI selama Ramadan sudah 10 tahun ini ada program Hafid Indonesia di RCTI, itu yang merintis Syekh Ali Jabir. Itu untuk daftar di program tersebut gratis, asal usianya 5 tahun sampai 8 tahun dan hafal minimal 3 juz. Prakteknya yang daftar se-Indonesia ribuan. Dan luar biasanya lagi, mereka rata-rata hafal 30 juz. Saya kemarin sama Syekh Husain Jabir, kan jurinya Syekh Husain Jabir ya. Saya sama Syekh Husain diajak silaturahmi ke sebuah keluarga di Kota Medan. Ternyata yang kita datangi ke rumahnya itu adalah juara 1 Hafid Indonesia RCTI 2024 yang kemarin tayang di RCTI. Juara 1-nya dari Medan. Takbir Allah. Itu sekeluarga kecil-kecil itu pada hafal 30 juz kamu. Makanya mari meskipun Syekh Ali Jabir sudah lama, perjuangannya jangan sampai berhenti. Kita lanjutkan lewat adik-adik beliau. Kita akan cetak sebanyak mungkin hafid-hafidah di Indonesia lewat adik-adik dari Syekh Ali Jabir.
Berapa infak yang perlu disisihkan baru sekalian? Malam ini dengan cukup menyisihkan infak sebesar 1 juta rupiah yang bisa dicicil selama 3 bulan. Bapak Ibu Evan sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran dan berhak dapat hadiah istimewa dari Syekh Sabir. Itu akan jadi ahli Quran sekeluarga, itu akan hasilnya lancar dan foto sekeluarga dengan beliau. Bismillah, ingat bisa dicicil selama 3 bulan. Jadi malam ini cukup setor senyum mumpung masih hidup semuanya. Senyum, maju ke depan, langsung ikrar. Ya Allah, saya tidak pengen seperti yang kau gambarkan di surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa itu? Allah menceritakan di Al-Munafiqun ayat 10 tentang seseorang yang syakatul maut, nangis, minta diperpanjang jalannya sebentar, hanya pengen sedekah dan pengen jadi orang baik. Sayangnya di ayat 11 surat Al-Munafiqun Allah menjawab, walahi yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali orang sudah sampai ajal dan bisa dibutuhkan pada sedikit pun. Senyum, maju ke depan, ikrar tidak pengen meninggal dulu sebelum sempat infak yang terbaik ketika masih hidup dan masih sehat. Langsung setelah diberikan hadiah oleh Syekh Sabir, itu akan jadi Al-Quran, itu akan jadi lancar untuk berbuat dengan beliau. Kemudian catatkan nama kecil kita. Dan kita di belakang sana. Berarti ya, besok langsung ke belakang sana, catatkan nama dan nomor WA. Nanti akan diberikan kartu yang isinya adalah nomor rekening dan juga nomor WA. Bismillah, 10 menit dari sekarang. Karena saya minta akan bersama 10 menit dari sekarang saya mau mencari mujahidah yang siap jihad dengan hartanya cukup 1 juta rupiah tapi bisa diangsur selama 3 bulan. Yang berminat silakan angkat satu. Masalah ada lagi? Mana? 2. Alhamdulillah 2. Ada lagi? Masih ada yang salah. Silakan ada di sini. Masuk ke depan. Ibu silakan masuk ke depan. Ya, sudah ada orang, jangan sampai malam diambil beliau berdua. Ingat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92, sekali-kali kalian atau kita semua tidak akan pernah bisa meraih puncak kemuliaan, puncak kebaikan, surga yang tertinggi sebelum berani menginfakkan dari harta yang terbaik yang dimiliki. Masya Allah, infak terbaik dari harta yang dimiliki. Silakan Bapak, silakan catat namanya dulu. Ketika kita di belakang ya. Iya, catatkan nama. Nanti biar diingatkan karena ada waktu 3 bulan untuk nanti. Silakan yang lagi, masih ada waktu 9,5 menit. Harta yang kalian makan, kata Nabi, masih akan habis dan sebagian jadi kotoran. Harta yang disimpan-simpan, kata Nabi, bisa menjadi fitnah, bahkan bisa menjadi rebutan. Tetapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak jalan Allah, itulah harta yang abadi yang menyelamatkan kita dari api neraka dan mengantarkan kita ke surga. Kita benar, walau kita berarti jauhkan dirimu dari api neraka meskipun hanya sekedar sedekah sebiji kurma. Malam ini kan kita ajak sekedar sebiji kurma sedekahnya, tetapi 1 juta rupiah, insya Allah bermanfaatnya lebih luas. Salah satunya untuk membangun pesantren tahfidz di Medan. Kita sudah membangun di sini di Jalan Kediri Simatupang, sudah 95 santri yang mungkin sudah memutuskan beberapa hafidz. Ini akan terus kita perjuangkan agar punya asrama yang layak sehingga yang mungkin bisa cetak nyaman hafal Quran dan yang mungkin bisa segera bisa ikut masuk ke asrama. Bismillah. 9 menit waktu tersisa yang masuk saja sudah 1 orang. Ya, 9 menit sudah berkurang. 8,5 menit silakan. Masih kita tunggu. Ingat, kalau untuk urusan rumah sedekah boleh kurang-kurangan. Bahkan ketika dia pulang, ada orang lain yang termotivasi untuk ikut sedekah, yang maju juga dari ke pahala tanpa mengurangi pahala yang mengikuti dia ke depan. Tapi kalau adik kakak tetangga dekat cukup tangan ngasih tangan kiri jangan tahu. Tapi kalau urusan rumah boleh kurang-kurangan kata-kata. Tapi biasanya kami syukur. Kalau mau perang jihad dan Allah, ayo ya enggak, pertukaran tangan maju, semua maju. Maka kita tahu semua riwayat
Umar bin Khattab selalu bilang, urusan sedekah, urusan infak, aku tak pernah menang dari aku katakan Abu Bakar maju duluan, menginfakkan seluruh hartanya. Tinggal memisahkan Allah dan Rasul dengan yang luar biasa. Ya, silakan. Waktu tinggal 8 menit lagi. Yang mau silakan. Jangan bersedekah, obati susahmu, obati sakitmu dengan wasilah sedekah. Ini setara dengan sabda Nabi dalam riwayat yang lain, orang yang banyak infak dan sedekah, insya Allah dapat melakukan keajaiban. Satu, disembuhkan sakit dan penyakitnya. Yang kedua, diluaskan rezekinya. Yang ketiga, semakin dipanjangkan umurnya. Yang keempat, dijauhkan dari aneka bala dan mara bahaya. Masih kita tunggu 7 menit lagi, 7 menit lagi yang belum maju silakan maju. Masih kita tunggu, silakan ibu daya sekalian. Ini kesempatan, belum tutup kesempatan karena 2 kali. Apa kata Allah? Surah Luqman ayat 34, silakan dibuka. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok bisa melakukan apa. Jangan-jangan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, termasuk tidak bisa sedekah lagi. Dan tidak ada orang yang tahu besok meninggal di mana. Sementara kematian selalu mengintai kita setiap saat. Ya, kesempatan kadang tidak datang 2 kali, mumpung masih diberi kesempatan itu oleh Allah, diberi kesempatan untuk sedekah di jalan Allah, silakan dimanfaatkan. Waktu tinggal 6 menit lagi, silakan. Yang mau maju silakan. Ada kan? Masih 6 menit. Sudah 1 orang yang maju, ini luar biasa. Pahala yang akan beliau karena Allah telah surat dalam surat Al-Baqarah 261, Allah akan kembalikan di dunia dari infak kita minimal 700 kali. Masya Allah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Allah silakan. Ibu silakan bagi dulu. Masya Allah. Dikasih jalan. Masya Allah, luar biasa. Silakan ibu ajak suami, ajak anak ya. Kalau dikasih jalan lewat mana? Mau jalan-jalan dulu Pak, masuk. Silakan ibu. Ya. Orang sini ya Pak. Ya. Silakan ibu. Silakan berdiri sahabat. Ini Masya Allah luar biasa ya. Di tengah kelangkaan yang belum maju, beliau maju di depan. Ya silakan. Sudah 2 orang. Rasulullah senang yang ganjil, ya kita ganjil jadi 3 atau 5. Siapakah yang ketiga? Yang kepada yang kelima masih kita tunggu ya. Waktu tinggal 6 menit lagi. Ya, masih kita nanti kita tunggu. Sudah ada 2 orang. Iya, Masya Allah, luar biasa. Masih lagi silakan. Waktu bersaudara masih kita tunggu. Nabi bersabda, "Ma min rajulin yatasaddaq." Tidak ada seorang yang suka bersedekah, berinfak, kecuali Allah akan hindarkan dari 3 kematian buruk. Bin mautin ba'dah, mati mendadak dalam kondisi sedang maksiat amal dan dari. Yang kedua, bin mautin ba'dah, mati karena digigit hewan buas dan dia sedang maksiat alhamdulillah. Yang ketiga, bin mautin ba'dah, mati karena kejatuhan runtuhan atau karena gempa dan dia sedang maksiat alhamdulillah. Masalahnya sedang maksiat itu yang jadi masalah. Maka insya Allah dengan masalah sedekah Allah hindarkan dari kemungkinan seluruh khatimah. Berarti dijamin betul khatimah. Sedangkan yang ada masuk luar biasa. Allah sudah 3 orang luar biasa. Ulang kali pasti waktu tinggal 5 menit lagi. Selain kita akan berdoa bersama Syekh Anas tadi. Ya, yang keempat dan kelima silakan. Ini silakan bantu doa. Alhamdulillah sudah. Jangan lupa kita esok jangan dulu ya. Kalau bicara dijemput, bicara datanya, jangan lupa. Ya, silakan dimulai. Alhamdulillah sudah 4 orang. Ya, kita ganjarkan dari 5. Siapakah yang kelima? Yang kelima kita tunggu, Masya Allah. Waktu tinggal 5 menit lagi, kemudian setelah kita akan makan. Ini suami kita. Alhamdulillah. Ya, ajak suami, ajak anak, ajak orang tua yang ada di sini untuk duduk bersama Syekh Anas tadi. Ya, sudah ada 4 orang silakan. Ibu, sudah kita berkata ya. Masih kita tunggu di 4 menit terakhir. Silakan. 4 menit terakhir. Ini kesempatan emas untuk kita semuanya. Nabi menegaskan, kullu imri'in tahta dhilli sadaqati. Setiap orang berlindung di bawah sedekahnya.
Jadi pada masa nanti di saat kita antri untuk dihisab oleh Allah, semua orang kepanasan dan kehausan karena nafas dan menakut dan matahari di atas kepala kita. Tetapi orang yang sedekah di dunia, kemarin di dunia, Allah bikin dia tenang, tidak haus, tidak lapar, tidak kepanasan karena dia diberi payung oleh Allah. Yang payungnya itu terbuat dari sedekahnya ketika masa itu. Kalau nggak pernah dan sedekah, berarti nggak punya payung. Tapi kalau dia sama-sama hidup dan masih ada kemarin waktu sedekah, dia dipayungi oleh Allah. Yang payungnya itu dibuatkan oleh Allah, terbuat dari sedekahnya semasa masih hidup. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Tinggal 3 menit terakhir, masih kita nanti barangkali masih ada 3 menit terakhir. Silakan, 3 menit terakhir. Ingat, tidak harus malam ini disetorkan. Infak 1 juta bisa diangsur selama 3 bulan. Mengangsurnya juga fleksibel, tidak harus setiap bulan atau setiap pekan. Oke, kalau ada diangsur, yang penting Bapak Ibu kita berikan 3 bulan untuk menyelesaikan 1 juta tersebut. Tapi sekarang pun dalam niat baik sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 menit terakhir, silakan. Alhamdulillah, silakan Ibu. Masya Allah, akhirnya 5 orang maju ke depan. Masya Allah, Rasulullah senantiasa hadir. Sudah 5. Tapi karena waktunya masih 3 menit, kita sekali lagi yang ke-6 dan ke-7 barangkali masih ada. Ya, yang ke-6 dan ke-7 ini suami istri. Alhamdulillah. Ya, suami istri maju ke depan. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Adik kakak maju ke depan. Sudah yang ke-5 yang ke-6 sekarang. Selesai kita lakukan saya juga. Oh, ini sekeluarga. Sekeluarga. Masya Allah, luar biasa ya. Setelah kita lakukan kajian, setelah kita lakukan. Ya, sekeluarga boleh masuk. Cukup bertanya merasa 7 tahun rupiah, saya bisa diakses selama 3 bulan. Alhamdulillah. Anaknya boleh ikut semua ya? Masya Allah. Ini sudah berhalang dari api berangkat. Nabi bersabda, anak itu kalau minimal 2, kuping semua Masya Allah jadi berhalang dari berangkat. Lebih lagi itu lebih lagi. Siapa yang bilang? Alhamdulillah sudah kakek itu bila ya? Sudah, Masya Allah banyak sekali lebih dari 5. Silahkan ibu masuk ke depan. Waktu tinggal 2,5 menit lagi. Yang belum maju silakan maju. Anak diajak, orang tua diajak, adik diajak. Oke, silakan ibu. Ini apa? Adik kakak? Oh, satu-satu. Satu-satu. Ikut. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Fotonya boleh sedih ya. Ya, mudah. Tolong ya, yang pertama jangan lupa sudah dicatat atau sudah dicatat. Ya, alhamdulillah. Ya, waktu 32 menit terakhir, ini langsung nyusul jumlah orang. 2 menit terakhir, silakan yang mau bisa lagi. Masya Allah, luar biasa. Cukup dengan infak 2 juta rupiah, Bapak Ibu sudah ikut hadir dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penonton Quran. Dalam arti apa? Dalam arti Bapak itu kalau meskipun belum hafal 30 juz, karena membiayai santriwan untuk hafal 30 juz, maka kita dapat pahala yang sama dengan mereka yang hafal 30 juz tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah sultan syariah yang luar biasa. 1,5 menit terakhir, 1,5 menit terakhir, siapakah yang mau maju? 1,5 menit terakhir, barangkali masih ada, saya kira masih ada, silakan. Masih kita tunggu dulu. Yang barangkali masih bingung menghitung rekening, saya bantu hitung ya. Mungkin di rekeningnya ada 10 miliar, dipotong 1 juta masih berapa? Masih banyak ya, kalau saya hitung ya. Silahkan. Ya, 1 menit terakhir. 1 menit terakhir. Masih kita nanti di 1 menit terakhir. Barangkali masih ada. Ya, Masya Allah ini sudah banyak sekali yang mati. 1 menit terakhir barangkali masih ada. Masih kita tunggu. Nanti berpesan khusus terkait dengan sedekah. Apa itu? Al-Jawwad qaribun min Allah. Orang yang dermawan, dermawati sangat dekat dengan Allah, sangat dicintai oleh Allah. Qaribun min al-jannah, sangat dekat dengan surga, selalu dirindukan oleh surga. Qaribun min al-nas, sangat dekat dengan manusia, dicintai orang-orang yang baik, yang soleh, yang solehah. Ba'idun minannar, sekaligus dia terjauh dari api neraka. Sebaliknya, wa'amal bakhil, orang yang bakhil, bukan kita tidak termasuk semuanya, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Alhamdulillah. Setengah menit terakhir, barangkali masih setengah menit terakhir yang maju, senyum-senyum, ayo sedang.
Akhir jangan yang masuk setengah menit terakhir. Setengah menit itu kalau kita lomba balap mobil balap, setengah menit itu bisa menang juara satu ya. Jangan hitungan menit ya. Silakan. Ada setengah menit lagi yang mau maju. Waktu tinggal setengah menit lagi. Saya pernah belajar ujian berkali masih sering maju. Satu orang lagi. Ada. Allah. Ternyata Rasulullah luar biasa. Saya tidak dari Yusuf satu lagi saya ya. Selagi ibu ini Yusuf boleh ya kayak Yusuf ya. Jangan lupa sunnahnya biasa. Oh, ternyata suaminya pembahasan ini. Berarti tadi dia anak langsung Masya Allah luar biasa. Ya. Suami istri itu di antara yang paling membuat Allah haru. Mereka berdua beramal bersama, beribadah bersama. Ya, kalau cuma asik-asikan bersama itu tidak bagus karena suami istri. Tapi kalau beramal bersama itu berubah karena tidak semua suami istri bisa sinkron masuk bareng. Ya, alhamdulillah ternyata sudah selesai. Saya akan berdua dulu, kita ambil bersama. Tetapi karena tadi semangat di akhir masih luar biasa. Nanti kalau kita tutup acara ini, yang mau nyusul ikut kita karena Allah katakan nanti masih diperbolehkan selagi saya masih di depan. Jadi saya akan menunggu sebentar, barangkali masih ada yang mau nyusul. Cukup dengan uang 1 juta rupiah bisa diatur selama 3 bulan. Tapi kalau malamnya dapat 1 juta seperti akan singkat apa, lebih cepat, lebih baik, biar yang baik. Kalau diperbolehkan langsung kurang kepahamannya. Nanti rumahnya dekat, kita ambil uangnya, kita tunggu dan kita tunggu sampai berbayar sekalian. Ya, bismillah kita akan doa bersama. Saya kalau berdoa, dan kita akan ambil bersama. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والأمان لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قريب أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم كما جمعتنا بين يديك في بيت من بيوتك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة تبور يا عزيز يا غفور. اللهم لا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم انا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا
وللسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان فإنهم لا يعجزونك. أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم اطلع عليهم البلاء وليس لهم رب سواك فيدعوه ولا رب غيرك فيرجوه. اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وظهيرا وناصرا ونصيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين بقوتك وعزتك يا جبار يا متين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله جزاكم الله خيرا. Syekh Hasan Sabir, dan juga kepada semuanya yang telah hadir.